pada hari tadi, Senin, tanggal 22 Desember 2025, Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita, sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Prof. Adiaksa. Kejaksaan menegaskan bahwa institusi tidak akan menghalangi, mengintervensi, maupun memberikan perlindungan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Setiap proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Dan pada kesempatan ini, selain penyerahan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang di wilayah Kejaksaan Sulawesi Selatan, inisial P, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan uang kurang lebih 840 juta bersama dengan inisial SL. Penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat, ditindaklanjuti oleh tim intelijen yang kemudian ditindaklanjuti tim pengawasan Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada bidang pidana khusus. Kita akan selalu konsisten menekankan bahwa setiap insan adiaksa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian. Pak, izin Pak, untuk yang Kasidatun HSU itu Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak terkait proses penangkapannya seperti apa dan itu proses penangkapannya seperti apa. Dan yang kedua, kan waktu itu diduga bahwa yang bersangkutan itu berupaya melarikan diri dari operasi tangkap tangan KPK Pak. Dijelaskan nggak Pak terkait alasan yang bersangkutan itu melarikan diri? Alasan menurut tim dari tim yang menangani saudara TFF tersebut, bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia yang bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia nggak ngerti, menghindar seperti itu. Proses penangkapannya sendiri di mana ya Pak? Dan seperti apa sih? Di daerah sana, di mana? Di daerah Kalimantan Selatan juga. Itu di rumah yang bersangkutan atau di mana Pak? Di tempat lain. Ditangkapnya hari apa Pak? Hari kemarin, kalau nggak salah hari kemarin langsung dibawa, diserahkan. Ya, hari Minggu. Enggak ada. Kalau pengakuan yang bersangkutan enggak, tapi kan itu nanti diperiksa. Itu kan OTT-nya hari Kamis Pak, ditangkap hari Minggu. Nah selama Kamis sampai dengan Minggu itu ya itulah setelah dikoordinasi kita dicari oleh tim dan ditangkap sudah. Pengakuannya dia kabur kemana Pak selama 4 hari itu? Saya belum terlalu mendalam, nanti kita ini kan. Katanya sempat lari ke hutan itu Pak. Oh enggak tahu. Sempat melarikan diri aja. dia ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Yang jelas sudah diamankan, tapi yang bersangkutan saat sudah menyerahkan diri yang bersangkutan aja. Tapi yang jelas berada di tempat lain, tidak Ada pihak mencoba membantu yang bersangkutan? Nggak ada. Kabur atau Pak? Nggak ada. Status dari jaksa yang di Hulu Sungai Utara ini udah dicopot dari status PNS atau bagaimana? Ketika yang bersangkutan tetap langsung, kami menonaktifkan dari jabatannya secara otomatis kebijakan pajak sagung. Yang kedua, diberhentikan langsung sementara status pegawainya, berikut juga gaji dan tunjangannya tutup, diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk Kejari Bekasi Pak, Edi Suparman bagaimana perkembangannya Pak? Nggak ada. Karena saat ini rumahnya sudah disegel oleh KPK. Oh, nggak ada. Nggak ada itu. Kan dicabut kan, nggak ada. Boleh dibuka kembali Pak? Sudah, nggak ada. Silakan tanya ke KPK. Kan kemarin OTT KPK hanya menetapkan itu aja kan, Bupati dan kawan-kawan. Oke? Terkait OTT di Banteng, KPK mengatakan Kejaksaan sudah mengeluarkan sprindik. Nah, boleh kita tahu tanggal berapa sprindik dikeluarkan oleh Kejaksaan? Kami keluarkan tanggal 17
ya. Desember. Ya. Kasus lain Pak, besok Nadiem bersedia datang nggak Pak di pengadilan Pak? Kalau menurut informasi dari penuntut umum, bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali. Namun demikian nanti kita lihat perkembangan besok. Pak, terkait yang jaksa yang di Bangka tadi Pak, yang ditetapkan sebagai tersangka, itu kasusnya terkait penerimaan uang kan Pak ya? Itu kaitannya penerimaan uang apa itu Pak? Dalam penanganan perkara Basnas. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang. Kami mendapatkan laporan pengaduan, kita segera tindak lanjuti, tim intelijen langsung turun. Setelah itu dilakukan klarifikasi, kemudian setelah cukup diserahkan ke pengawasan, dan dari pengawasan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, dan segera dilimpah ke tim Pitsus Gedung Bundar, dan hari ini ditetapkan tersangka dalam proses pemeriksaan. Kita masih menunggu hasil dari Interpol yang di Lyon. Kalau dari sini kan sudah diteruskan. Haji nanti dengan jalur hukum yang lain, nanti kita kaji dulu. Tapi sementara kita menunggu dulu dari permohonan red notice kita ke Interpol. Pak, terkait investasi Google ke Gojek itu kan disebut tuh di dakwaan Pak, itu sebenarnya kelanjutan pengusutannya gimana Pak? Terus itu masih didalami oleh tim teman-teman dari penyelidik di Gedung Bundar ya. apakah menyasar tersangka korporasi Pak? Negara pemberian fasilitas ekspor yang kemarin kan 13,2, tersisa 4 triliun ini kapan diberikan? Apanya? Yang sisa pemberian fasilitas ekspor kemarin, yang 4 triliun lagi dari 13,2 triliun itu, Oh, yang belum dibayarkan. yang belum dibayarkan kapan rencana? Sedang dalam penagihan. Nanti kita lihat dalam waktu dekat kita umumkan ya. Pokoknya prinsipnya apa yang terjadi dengan Korps Adiaksa saat ini, pimpinan meminta kepada jajaran yang tetap semangat melakukan penegakan hukum, tetap menjaga soliditas, dan lakukan penegakan hukum dengan benar, dengan adil, sesuai hukum acara, dan tidak menzolimi, menjaga dan menjaga marwah keluarga. Bapak penegasan apa soal kandidat datang ke pihak kejaksaan atau pihak kejaksaan yang Kejaksaan yang mengamankan. berarti kejaksaan yang nangkep ya Pak? Yang mengamankan. Ada lagi? Cukup? Berarti yang Ya. di Bangka Selatan juga langsung diberhentikan sementara Pak? Langsung diberhentikan. Saat ini nanti langsung diberhentikan. Dan saatnya dalam pemeriksaan di Gedung Bundar. Sekarang Pak? Ya. Hari ini pagi ini diperiksa setelah selesai dari pengawasan diperiksa oleh Pitsus langsung. Hanya baru satu tersangka ya Pak? Sudah ada yang bersama-sama inisial SL. Sebagai apa dia Pak? Sebagai tersangka juga. Maksudnya Menerima. atribusinya? Dia menerima bersama-sama. Ada lagi? Bukan. Oke. Sementara itu ya. Cukup? Cukup. Makasih banyak ya. Yuk. Bukan hal yang nggak mungkin, sedang kita dalami. Kalau di korporasi terlibat dan ada bisa saja. Sementara Terkait investasi Google ke Gojek itu berarti ada kemungkinan korporasinya juga. nanti itu perkembangan dari pendalaman dari teman-teman. Siap, makasih Ya? Pak Ana. Oke, kasih. Bapak, makanya Pak Gojek sudah siap. Jadi ada aduan laporan dugaan tindak pidana korupsi di Basnas di wilayah Nrekang. Dalam penanganannya terindikasi berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa ada dugaan
transaksi dalam penanganan perkara ini yang perbuatan tercela oleh kejaksaan, dan kemudian tim intelijen menelusuri laporan pengenalan dan diterus di sudah harinya, kemudian setelah cukup ada indikasi diserahkan pengawasan, di dalamnya oleh pengawasan ternyata cukup bukti dan segera dilimpahkan ke Pitsus, karena intel maupun pengawasan tidak bisa menangani secara Pitsus yang mempunyai kewenangan. Jadi di kami itu tidak serta-merta melakukan suatu penanganan suatu perkara itu, tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mekanisme hukum acara harus dilakukan, baik dalam melakukan upaya paksa segala itu harus ada aturannya, ada sprintnya, ada surat tugasnya, segala lengkap itu. Jadi termasuk proses setiap aduan kan kita harus menjaga juga asas praduga. Kan nama setiap aduan berbentuk orang itu bersalah. Setelah kita dalami, tim intelijen mendalami bahwa ini kemudian ada cukup bukti, diserahkan ke pengawasan, dari pengawasan baru ke Gedung Bundar diserahkan. Begitupun pada waktu kemarin ke Banten, kenapa kita juga menetapkan, cuman kita kan bertahap, kita nggak serta-merta. Hukum acara harus dilakukan. Oh, berarti kasus Basnas ini udah di penuntutan gitu Pak? Belum, dalam tahap penyidikan. Ada perkara apa sih Pak yang Basnas ini? Itu diduga adanya tindak penyalahgunaan dalam penggunaan dana Basnas. Berapa tuh Pak? Ya tidak tahu pastinya saya, cuman yang jelas hanya dalam penanganan perkaranya jaksa tidak profesional. Tempusnya berapa? Lupa lagi saya nanti ya. Pak, yang SL ini oknum dari kejaksaan juga atau seperti Nanti kita tunggu aja hasil, kan sekarang lagi diperiksa. Berarti baru 2 aja Pak yang terkait ini penerimaan uang ini Pak? Ya, karena laporannya itu Berarti lokusnya di Nrekang? di Nrekang. Namun yang bersangkutan sekarang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Bangka Tengah. Oke? Oke Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Jadi saya minta itu aja ke masyarakat, kalau ada nanti sekali lagi Jaksa Agung meminta kalau ada masyarakat terkait dengan tindakan tercela dari aparat pendukung jaksaan, mohon dilaporkan. Kita tidak akan mendiamkan, akan segera kita tindak lanjuti. Dilaporkannya kemana Pak? Ya, Dilaporkannya ke Puspenkum bisa, mekanisme ke internal ke internal. Sekalian, Pak, mekanisme internalnya seperti apa nih setelah OTT Mekanisme internal. kemudian Kalsel juga di Bekasi walaupun saya Bekasi kan tidak ada. Iya, tapi kan sempat disegel oleh KPK. Nah, mungkin dari internal Kejagung oleh Jamwas seperti apa nih mekanisme pengawasan? Yang jelas kita meminta kepada seluruh satker, para kajati, para kajari, dan satker yang ada di kita untuk mengawasi, pengawasan melekat terhadap penanganan setiap perkara dan pelayanan hukum yang berintegritas dan profesional, agar perilaku terhadap para pegawai di lingkungan kejaksaan untuk dimonitor dan diingatkan. Sebetulnya ini Jaksa Agung sudah berapa kali setiap dalam kunker melalui baik melalui langsung maupun melalui Zoom sudah diingatkan beberapa kali. Tapi ya namanya ada saja yang melakukan itu, dan bagi kami tidak akan mentolerir ke depan, dan ini momentum bagi kejaksaan untuk membersihkan dan menjadi seleksi alam nanti. Dari Jamwas sendiri ada evaluasi internal apa setelah OTT? Ya tentunya nanti mulai sekarang akan intens lagi kita melakukan pengawasan. Tidak hanya pengawasan dari Kejaksaan Agung, dari tim pengawas, tetapi pengawasan kan di daerah juga ada Kejaksaan Tinggi, ada Aswas, dan juga kita meminta jajaran intelijen untuk memasang menjadi telinganya Adiaksa. Pak Kapus, Komisi Kejaksaan meminta Kejaksaan untuk ini Pak, mengevaluasi satker yang di atas Kejari Hulu Sungai Utara ini Pak. Maksudnya untuk untuk mengevaluasi bagaimana mereka mengawasi Kejari. Ini kan Kejarinya langsung ya kan terlibat. Ya tentunya nanti ada mekanisme apakah itu perbuatan itu memang kalau pengawasannya seperti apa. Karena kan Kepala Kejaksaan sebagai yang tertinggal. Yang jelas terhadap kejadian ini atasannya
akan dimintai pertanggungjawabannya dalam waskatnya sampai sejauh mana. Apakah waskat itu sudah dilakukan atau tidak. Kalau waskat itu tidak dilakukan dan ada kelalaian, tentu nanti ada tindakan berikutnya dari pimpinan. Bentuknya seperti apa tergantung. Ya. Itu. Terima kasih.